Listrik dinamis atau listrik arus arah disingkat DC ya, direct current. Kita belajar tentang hukum Kirchhoff 1 yang mengatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan titik percabangan itu ya. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik percabangan ya. Seperti contohnya ini. Ini ada 5 arus ya. Yang masuk berarti ini ya, 3,5 dan 0,6. Yang keluar 2,4 dan 1,5. Ternyata yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Berarti yang keluar kurang 0,2 ampere. Berarti ini adalah 0,2 ampere arahnya keluar. Hukum Ohm 1 mengatakan bahwa kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian ya. Jadi kalau ini ada kuat arus, maka I-nya ini sebanding dengan beda potensial atau VA min VB. Ditulis I sebanding delta V supaya sama dikalikan konstanta yaitu 1/R. Jadi kalau begitu kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan delta V dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian atau R ya. Jadi VA min VB sama dengan I kali R. Seperti ini juga boleh. VA min VB sering ditulis delta V atau kadang-kadang ditulis VAB. Bahkan sering diganti V saja. Jadi V ini sebenarnya beda potensial ya, bukan potensial tapi beda potensial. Nah, rumusan ini bisa ditulis dalam bentuk seperti ini ya. V I kali R. I sama dengan V per R. R sama dengan V per I. Nah, contohnya ini misalnya ya. Ini ada 3 buah hambatan R1, R2, dan R3. Nah, ini titik A, titik C, titik D, titik B. Ini arusnya I ya. Maka VAC sama dengan I kali R1 ya. VCD sama dengan I kali R2. VDB sama dengan I kali R3 ini ya. Atau ini VAD berarti sama dengan ini I dikalikan R1 plus R2 yang secara seri ya. Atau VAD juga boleh ini VAC ditambah VCD. Nah, VAB boleh juga ini VAC tambah VCD tambah VDB seperti ini. Atau boleh diganti VAB sama dengan I kali R1 plus I kali R2 plus I kali R3 atau I kali R total 1, 2, 3. Nah, sekarang bagaimana kalau seperti ini ya. Ini arus yang masuk misalnya 1 ya, lalu pecah nih. 1 menjadi I1, yang 1 menjadi I2. Ini R1, R2, ini R3. Ini nyambung lagi ya, jadi sama ini dan ini. Nah, maka VAB ini boleh ini I1 kali R1 boleh. Boleh juga I2 kali R2 boleh. Boleh juga I total ya, I1 tambah I2 dikalikan R total R12 tapi ini R paralel ya, jadi total paralel. Jadi nah I1 tambah I2 kan sama dengan I ya, jadi boleh ini I kali RAB ini total ini. Nah VAC anak sekalian, VAC ini boleh ini VAB tambah VBC. VAB kan I1 kali R1, VBC adalah I kali R3. Jadi boleh I1 R1 ditambah I R3. Boleh juga I2 R2 kali I R3. Boleh juga I totalnya berapa kali R paralel total berapa ditambah I kali R3 ya. Atau boleh I totalnya kali R totalnya. Nah, anak-anak kuat arus itu apa? Adalah aliran muatan positif dari kutub positif baterai ke kutub negatif baterai. Sebenarnya yang bergerak adalah muatan negatifnya atau elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi arah elektron itu berlawanan dengan arah muatan listrik positif. Besar kecilnya arus listrik itu digunakan istilah kuat arus ya, yang didefinisikan sebagai muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi kuat arus itu I,
muatan untuk Q, waktu delta T. Nah, Q adalah banyaknya muatan yang mengalir, yaitu N kali E. Karena yang mengalir elektron, maka Q adalah banyak elektron kalikan E. Jadi I sama dengan Q per T, Q adalah sama dengan N kali E. Watt arus satuannya ampere ya. Nah, contohnya ini ya. Di dalam kawat mengalir kuat arus 5 ampere. Berapa jumlah muatan yang melewati luas penampang kawat dalam waktu 1 menit? Ya. I sama dengan Q per T, I-nya 5, Q per T, T-nya 60 ya. Jadi Q-nya 300 kolom. Jadi muatan yang mengalir sebanyak 300 kolom dalam waktu 1 menit. Nah, gambar di samping merupakan salah satu cara untuk menentukan hambatan sebuah resistor ya. Ini hambatan di sini. Nah, untuk mengukur hambatan ini kita cari berapa beda potensialnya atau V dan berapa arusnya ini yang mengalir ini. Jadi arus yang lewat sini sama dengan yang sini ya, karena arus yang lewat voltmeter kecil sekali sehingga diabaikan. Jadi arus yang di sini sama dengan yang di sini. Nah, misalnya V-nya ini 3 volt, A-nya 2 mili per 1000 ampere. Maka berapakah R-nya? Nah, R sama dengan V per I. V-nya 3, I-nya 2 kali 10⁻³ Jadi 1,5 ribu atau 1,5 kilo ohm hambatannya ini. Nah, sekarang anak-anak ampermeter, bagaimana cara membacanya ya? Ampermeter itu disusun secara seri ya. Jadi kalau ini misalnya hambatannya X ini, maka ampermeter ditaruh di depannya seperti ini. Nah, kalau di dalam kenyataannya gambarnya seperti ini. Ini lampu misalnya ya. Ini kutub positif selalu mengenai angka di atas 0 ya, 5. Lalu baru 0, lalu baru mengenai lampu dan kembali ke sini. Kalau ini dibalik nanti jarumnya ke kiri ya. Jadi diingat-ingat, plus selalu lebih tinggi. Ya, selalu lebih tinggi. Nah, misalnya ini ampermeternya maksimumnya skalanya ini 10. Lalu dia menunjukkan angka 4. Berapakah arusnya? Caranya adalah yang ditunjuk oleh penunjuk jarum ini berapa? 4 dibagi maksimumnya berapa? 10 ya. Lalu dikalikan 5 ampere ini. Jadi 4 per 10 kali 5 sama dengan 2 ampere. Nah, misalnya ampermeter kita itu kecil sekali ya. Kalau untuk mengukur arus putus. Bagaimana caranya supaya ampermeter kita itu bisa mengukur arus yang lebih besar daripada kapasitasnya? Nah, itu kita menggunakan namanya hambatan samping atau RS ya. Nah, RS ini berapa? Ya, tergantung yang kita maunya berapa. Nah, RS ini adalah sama dengan RA. RA adalah hambatan dari ampermeter. Ini berapa? Dibagi N-1. N adalah faktor pengali. Misalnya kita ingin memiliki ampermeter yang kemampuannya 10 kali kemampuan yang kita miliki, maka N-nya 10 ya. Jadi 10⁻1 9. Jadi RS-nya ini sama dengan R ampermeter dibagi 9 ya. Nah, contoh misalnya ya. Misalnya ada tegangan 10 volt, bebannya 10 ohm. Berapa kuat arus pada rangkaian tersebut ya? Langsung aja I V per R. Jadi I-nya 1 ampere. Nah, sekarang cara membaca voltmeter. Voltmeter adalah alat untuk mengukur beda potensial atau tegangan, ya toh. Caranya tuh voltmeter dipasang secara paralel. Jadi seperti ini caranya. Misal ini lampunya yang diukur berapa tegangannya, maka voltmeternya tuh ditaruh paralel ya, menyamping begitu. Dan ingat, positif selalu di atas 0 ya. Jadi tidak boleh di bawah. Ini 0. Yang di bawah adalah ini. Nah, jadi kalau digambar seperti ini ya. Di voltmeter dipasang paralel dengan hambatan yang dicari. Nah, cara membacanya sama ya. Misalnya ini angka 3, maksimum 5 berarti 3 per 5 kali 10 volt. 6 volt. Nah, sekarang bagaimana memperbesar kemampuan voltmeter? Caranya sama, cuma hambatannya ditaruh di depan voltmeter ya. Jadi kalau tadi ampermeter di samping, kalau ini di depannya. Jadi voltmeter di depannya ini RD. RD sama dengan N-1 kali RV.
RV adalah hambatan dalam voltmeter. N adalah faktor pengali atau berapa kali yang kita ingini kemampuan untuk mengukur tegangan dari alat ukur yang kita miliki ya. N-1 kali RV. Nah, hambatan listrik sepotong kawat ya itu tergantung dari ini ya, rho L per A. Rho adalah hambat jenis ya, atau jenis kawatnya itu L panjang kawat, A luas penampang. Kalau panjang kawatnya makin panjang, hambatannya makin besar. Kalau luasnya kecil, maka hambatannya makin besar. Ya. Lalu hambat jenis tergantung dari suhu. Hambatannya juga tergantung dari suhu ya, sehingga kita menggunakan rumus seperti ini. R0 1 plus alfa delta T atau R0 1 plus alfa delta T. Ini adalah alfa koefisien suhunya. Nah, misalnya tembaga pada suhu 0 hambatannya 3,45. Berapa hambatannya jika suhunya naik menjadi 50? Jika diketahui alfanya 4,3 kali 10 min 3. Sudah dimasukkan ya. R0-nya 3,45, alfanya 4,3 kali 10 pangkat min 3. Delta T-nya 50 dikurangi 0, hasilnya 4,57. Nah, anak-anak, kita masuk ke hambatan yang tadi sudah kita singgung ya. Jadi hambatan itu bisa disusun dengan berbagai cara. Yang pertama seri ya, jadi seperti ini. Maka hambatan totalnya adalah R1 plus R2 plus R3 ya. Jadi tinggal jumlah ini. Kalau paralel, berapa R totalnya adalah seper ya. Ini seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Ingat tadi ya, jadi VAB sama dengan ini I1R1 sama dengan I2R2 sama dengan I3R3, atau boleh I total kali R paralel. R paralel rumusnya 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Nah, coba anak-anak cari berapakah R total di sini ya. Ini kan secara paralel, berapa dihitung, hasilnya diserikan dengan yang 4 ini. Nah, ini juga kamu cari ya, sigma E sama dengan I kali R. Nah, E di sini adalah GGL ya, atau gaya gerak listrik. Jadi kalau ini E-nya kan 9 dan 18, tapi karena berlawanan maka dikurangi ya. Ini kan baterainya ini berlawanan ya, maka dikurangi 18 kurangi 9 jadi 9. Nah, lalu I-nya berapa? R-nya adalah semua hambatan yang dilalui arus itu. Jadi 3 tambah 2 tambah ini setengah tambah setengah ya, jadi 6. Jadi I-nya adalah 1,5 atau 9 per 6. Nah, coba ini ada soal, anak coba dikerjakan ya. 5 nomor ini untuk latihan. Soalnya seperti yang tadi contohnya.